dalam segi fisiknya dia sama, statusnya beda. Ya bang nih. Cara fungsi bacanya sama, statusnya beda. Namanya syabih bil badal. Apa itu mad badal? Pertemuan mad dengan hamzah bapak atau hamzah saja, yang mana madnya telah melewati proses ibdal. Kalau syabih bil badal, fisiknya sama dengan mad badal, tapi madnya tidak mengalami proses ibdal. Maksudnya loh, bagaimana saya mengetahui itu prosesnya? Itu asal teorinya, makanya saya sampaikan perlunya gramatikal bahasa Arab. Ini juga akan dikirim ke sana. Quran. Apa asli kata Quran? Apakah Quran gitu? Bukan, dia adalah tambahan. Kayak nama orang Utsman, itu ain, fa, mim saja. Hanya Utsman ditambah alif dan nun. Hanya Utsman. Quran dia melambangkan jamak. Apa kamarnya jamak? Melambangkan mubalaghah. Benar-benar bacaan. Benar-benar pedoman. Seperti ayat di akhirat. Hayawan. Wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Darul akhirat ini adalah hayawan. Darul akhirah hayawan. Coba buka mushaf akhir surah, ini penting sini penting. Akhir surah Al-Ankabut atau bukanya Arum atasnya. Buka Arum, cek atasnya. So auto Al-Ankabut itu. Halaman ketiga juz 21. Halaman ketiga juz 21. Ya, ini saya bahas dari mana nih? Lahiyal hayawan. Ketemu sudah? Apa? Dari atas kalau angka saya nggak pernah angka ayat ya? 64. Nah, ketemu ya? Bahasa dari sana. Ya, halaman baru ayat 64. Atasnya Arum. Saya baca ya. Apa arti kehidupan dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab? Haya. Artinya haya, hidup, kehidupan. Di sini ditambah alif dan nun. Artinya wamal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia illa lahu wa la'ib, kecuali senda-gurau bercanda ayat. Sandiwara saja. Wala darul akhirah, sedangkan negeri akhirat, dan negeri akhirat lahiyal hayawan, bener-bener hewan. Apa ya? Benar-benar kehidupan. Jadi alif dan nun mengartikan namanya ta'kid, benar-benar. Jadi hayat dalam alif dan nun dia hayawan, benar-benar kehidupan. Quran jadi qiraah, bacaan. Quran benar-benar bacaan. Bukan bacaan mainan atau bukan bacaan komik sebenarnya. Benar-benar bacaan dia. Ada sebagainya. Kita bahas nanti. Itu sendiri sih. Debat abal mengenai tersebut nggak kita masuk ini. Tapi benar-benar bacaan dengan adanya alif dan nun. Itu teori tafsirnya. Sekarang kita masuk ke Qurannya. Maksudnya apa? Alif di sini aslinya hamzah atau alif beneran? Utsman, hayawan. Alifnya alif beneran atau alif perubahan dari hamzah ibdal? Alif beneran. Ya makanya alifnya alif benar-benar alif. Tapi alif tersebut tidak melewati proses ibdal, maka dia diberikan hashtag syabihun bil badal. Syabih serupa bil badal dengan mad badal. Tapi dia bukan mad badal. Ya bang nih. Fisiknya serupa mad badal, statusnya bukan mad badal. Apa yang statusnya? Tergantung. Kalau seperti Quran, kalau wakaf jadi apa?
Coba Quran maksudnya mana sih? Jadi mana alim? Kalau wakaf, kalau wasol, Qur'ana. Ini apa? Mad tabi'i. Jadi Syabir Badar dia bisa jadi mad tabi'i, bisa jadi mad arid, bisa jadi mad jaiz, tergantung kondisinya. Yang intinya fisik dia seperti mad. Apa itu benar-benar? Hamzah bertemu mad. Padahal tidak semua hamzah bertemu mad merupakan mad badal. Maka itu teorinya sudah dispesifikkan. Mad yang aslinya melewati proses ibdal. Contoh mad syabih lainnya jauh. Jauh abahu. Baca, coba bunyikan. Jauh abahum. Gampang kita bahas nikmat wajib enggak? Hamzah bertemu di sini apa namanya nih? Ini bertemu ini. Nah, ini kalau mad jaiz itu wawnya bertemu hamzah. Namanya mad jaiz. Sekarang kalau hamzah bertemu waw. Apa dia? Mad badal. Kenapa mad badal? Dia di sini wawnya waw jamak. Ja'a seorang datang, ja'a dua orang datang, jauh mereka mendatang. Wawnya adalah waw asli, maka di sini dia serupa dengan mad badal, tapi bukan mad badal. Fisik dia fisik badal, statusnya bukan badal, maka diberikan hashtag syabihun bil badal, serupa dengan badal, tapi dia bukan badal. Maka madnya tidak bisa disamakan. Yang mana nih? Kecuali terjadi riwayat waras. Di beberapa kondisi bisa, beberapa kondisi tidak bisa. Jadi syabih badal yang bisa atau ini mungkin. Loh Ustaz, bagaimana saya mendeteksinya? Ya lagi-lagi perlu tahu dengan kita. Saya tidak bisa memberikan opsi lain kecuali kalau kita buat sensus sendiri. Saya bukan musaf, sensus bisa aja. Masalahnya nggak kita buat sensus kan? Nggak dibuat jam atau ini ya, kan alamnya apa aja. Jadi intinya mad badal adalah terakhir perkuat pertemuan mad berdengan hamzah yang mad tersebut telah melalui proses ibdal. Ada lagi yang sama tapi si mad tidak melewati proses ibdal, maka namanya syabih bil badal. Atau ada lagi dia tidak melewati, dia ada proses ibdal tapi tidak ada hamzah, maka bukan mad badal. Kita mau badal sekarang. Lagi ini sekarang habis saja. Habis kali ini puasa setelahnya. Habisnya langsung tilawah langsung pulang ya, kita tilawah. Kita habiskan ini, kita buat bagan terbaik. Sekarang dengan tabel kita mempermudah dari. Judul apa judul? Kepikiran bersebut sekarang. Judul doakan buat ini dulu. Nomor. Sini kita berikan mad badal. Ini ibdal. Ya contoh. Kita langsung berikan 3 contoh. Kita berikan 3 contoh. Yang pertama iman amanah ya amanah. Yang kedua yu'minu dari yu'minu. Yang ketiga Allahumma shalli Muhammad, tadi apa ceritanya? Quran. Ya, Quran. Oke. Sekarang kita cek. Betul ya? Ya ada madnya. Jadi di sini ada proses pembahasan mengenai mad. Badal, madnya ada, badalnya ada, ibdalnya kita bahas. Amanah ada madnya nggak? Ada. Semuanya langsung kita berikan konsep mad semua. Nomor 1 sekarang. Amanah
ibdal badal. Ini aja, enggak masalah. Kalau kita buat badal. Dia ada mad badalnya dan ada proses ibdal. Yuminu ada proses ibdal enggak? Tidak. Ada apa sana? Ada. Kenapa? Asli dia adalah yuminu, kita bahas tadi untuk bacaan yang lain beda. Ataupun juga lain, la yuminu menjadi la yuminun. Ada ibdalnya enggak? Ada mad badalnya enggak? Badalnya bukan. Madnya ada, tapi dia bukan mad badal. Yang terakhir ketiga, Quran ada ibdalnya enggak? Ada enggak? Enggak ada ibdalnya. Kalau enggak ada ibdal pasti enggak ada badal. Inilah teorinya. Nah, ya. Pembahasan teori. Apa sudah? Oh ya, terbalik. Saya terbalik. Ya, maaf teman dua terbalik. Mad badal enggak benar. Benar sudah. Ibdal berbuat bagaimana? Jadi ibdal karena yumin apa? Karena yumin aslinya adalah yumin. Dia ada perubahan, tapi madnya bukan mad. Kenapa? Karena sebelum hamzah yang diubah jadi waw tidak ada hamzah lagi. Maka inilah bagan fixnya. Ya, insyaallah. Baik. Kita buat saja ini bagan badal. Baik, kan? Jadi, saya sambil menulis sambil sampaikan. Saya sudah hampir 2 tahun. Saya 12 Februari pas 2 tahun di Indonesia. Jadi bagan-bagan ini buku ini nggak sembarang nulis itu tuh. Kayak gini juga tuh orang nanya bingung dibuat bagan. Di rumah saya ketik ulang. Kayak pembahasan mengenai sambil curhat sedikit ini. Ilhom 4 perspektif itu pas di mustaqili. Saya menjelaskan tapi saya sendiri bingung. Oh iya pembagiannya. Jadi semuanya kalau dengan pengalaman, base of experiment. Dan ini pun saya tulis tadi buku ini, betul kan? Kayak tadi Hamzah tangan botos ini belum saya tulis tadi kan? Yang itu semua ada pengalaman di tengah tulisan, di tengah materi, orang baru ingat, berpaham sebenarnya. Ini bagian yang kita bahas. Maka yang nomor 3 namanya apa? Syabih bil badal. Nomor 3 ini namanya syabih. Syabih bil badal. Nah, apa dia? Ini ada matnya. Mengenai matnya tabi'i, mengenai matnya wajib itu urusan beliau sendiri. Yang penting ada matnya. Maka namanya syabih bil badal. Kalau di sini ada ibdal, tapi matnya otomatis mat tabi'i. Tapi yang kita bahas, yang penting ada matnya. Kalau di sini dia ada mat dan juga benar badal dan juga ibdal. Wallahu taala